Yo minasan, kembali lagi bersama saya Ahmad Burjono. Pada kali ini saya akan membahas aplikasi untuk membantu belajar bahasa Jepang secara mandiri. Aplikasi itu adalah bernama Kakugo. Kakugo dapat kalian download di Play Store secara gratis. Nah, mari kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Kakugo. Dalam aplikasi ini, kita dapat belajar huruf hiragana, huruf katakana, huruf kanji, dan juga kosakata. Sementara itu ada menu progres, yaitu untuk memantau kemajuan kita dalam belajar. Sedangkan yang ini adalah menu pengaturan. Kita dapat mengatur apa saja yang ada di aplikasi Kakugo. Dari kanji classification, terus kamus, dari ini tampilan dan lain sebagainya. Tanpa menunggu lama, kita coba yang belajar huruf hiragana. Di menu hiragana kita dapat belajar hiragana to romaji, romaji to hiragana, hiragana to romaji writing, dan yang terakhir adalah hiragana drawing. Kita coba yang pertama. Nah, pada hiragana to romaji quiz, tampilannya adalah seperti ini. Di sini ada huruf hiragana dan ini adalah untuk menu jawabannya. Kita pencet show answer. Di sini terdapat 6 pilihan jawaban. Kalau kita yakin, kita bisa pencet sure. Kalau kita masih ragu-ragu, kita pencet maybe. Kalau kita nggak tahu, kita pencet aja don't know. Nah, kalau kita yakin, kita pencet sure. Nah, benar. Kalau benar, nanti di bawah ini akan muncul huruf hiragana yang tadi serta diblok pakai warna hijau. Itu tandanya benar. Kita coba yang kedua. Kalau kita ini ragu, kita pencet aja maybe. Nah, kalau kita pencetnya salah, pilihan yang kita pencet tadi akan berwarna merah, sedangkan jawaban yang benar akan berwarna hijau. Itu juga berlaku di menu bagian bawah. Yang salah berwarna merah, yang benar berwarna hijau. Nah, kita next. Kalau kita yakin, kita pencet three, sure. Kalau belum yakin, kita pencet maybe. Nah, sama seperti tadi kan, kalau salah merah, kalau benar hijau. Nah, misal kita nggak tahu, kita pencet aja don't know. Otomatis jawaban yang benar akan terblok hijau. Nah, kita bisa melihat jawaban yang kita jawab tadi di menu bagian bawah. Kita pencet simbol ke atas. Nah, ini merupakan jawaban-jawaban yang kita pilih tadi, yaitu jawaban yang baik, benar, maupun salah. Itu merupakan sekilas dari hiragana to romaji quiz. Kita lanjut yang lain. Oke. Yang kedua ada romaji to hiragana. Di sini merupakan kebalikan dari tadi ya minasan. Kalau tadi di sini hiragana, kalau di sini sekarang romaji. Sedangkan pada jawabannya adalah hiragana. Serta cara untuk menjawabnya juga masih sama, yaitu kalau kita yakin kita pencet sure, kalau masih ragu-ragu kita pencet maybe, kalau kita nggak tahu kita pencet don't know. Nah, ternyata untuk menjawab cara baca tadi ternyata sama ya minasan, jadi kita lanjut aja. Yang ketiga ada hiragana to romaji writing. Kita pencet. Di sini ada tampilan hiragananya, nanti kita jawabnya dengan mengetik romajinya. Seperti yang tadi, kalau kita yakin kita pencet sure, kalau ragu-ragu kita pencet maybe, kalau kita tidak tahu pencet aja don't know. Kalau kita yakin kita tulis aja jawabannya.
Kalau kita salah, seperti yang tadi menandakan kalau salah merah, kalau benar itu hijau. Nah, kalau kita nggak tahu, kita pencet aja don't know, otomatis jawabannya akan muncul. Jadi itu merupakan sekilas dari hiragana Romaji writing. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu hiragana drawing. Di sini pada tampilan hiragana drawing ada pilihan Romaji, terus ada kotak besar ini. Kita di sini untuk menulis huruf hiragananya. Terus ada pilihan hint, ini merupakan untuk membantu kita dalam menulis huruf hiragana. Kalau don't know itu berarti kalau kita tidak tahu apa-apa, kita bisa pencet don't know. Kalau misal kita tahu, kita jawab aja. Kalau ini udah benar, yang ada menu bagian bawah akan terblok warna hijau, kita pencet next. Kita misal kita nggak tahu coretan awalnya, kita bisa pencet hint. Nah, otomatis akan muncul secara sekilas coretan awalnya. Next. Kalau misal kita nggak tahu, pencet aja don't know. Otomatis jawabannya akan muncul dengan blok warna merah. Nah, itu merupakan sekilas dari hiragana drawing. Oke. Next, kita ke menu belajar katakana. Pada menu kali ini itu masih sama seperti pada menu hiragana tadi ya minasan. Cuma di sini huruf hiragananya diganti dengan katakana. Ini masih sama seperti tadi, yaitu katakana atau romaji atau katakana atau romaji writing, dan katakana drawing. Jadi pilihan untuk belajar hurufnya masih sama seperti yang hiragana tadi. Nah, kita coba aja yang pertama. Nah, ternyata masih sama minasan. Ini cuma diganti huruf katakana saja. Sesuai yang tadi, kalau kita yakin pencet sure, kalau masih ragu-ragu pencet maybe, kalau tidak tahu pencet aja don't know. Pada menu katakana drawing ternyata masih sama seperti yang tadi, seperti hiragana tadi. Di sini ada huruf romaji dan di sini ada tempat untuk kita menulis huruf katakananya. Dan kita coba ini dari huruf romaji, dari huruf romajinya lebih, dan katakananya adalah setelah misal kita nggak tahu, kita pencet aja hint. Ini B, kita nggak tahu lagi, kita bisa pencet hint lagi. Ini huruf katakannya dari B. Kalau kita misal nggak tahu sama sekali, kita pencet aja don't know, langsung muncul. Nah, gitu. Kalau kita tahu, pencet aja. Itu merupakan sekilas dari menu hiragana dan juga katakana. Jadi tampilan menu pada kedua menu ini masih sama. Nah, kita lanjut ke bagian kanji. Langsung saja kita pencet menu kanji. Nah, di sini terdapat berbagai macam cara belajar kanji. Yang pertama dari kanji to reading to kanji,
kanji to meaning, meaning to kanji, dan kanji composition serta kanji drawing. Sementara yang terakhir ada custom test. Namun kita pilih aja kanji to reading terlebih dahulu. Di sini terdapat pilihan kanji, sementara jawabannya terdiri dari cara baca kunyomi dan onyomi dari kanji tersebut. Seperti biasa, kalau kita yakin kita pencet sure, kalau kita masih ragu-ragu kita pencet maybe. Kalau misal kita nggak tahu, pencet aja don't know. Nah, kita lihat ini merupakan kanji dari kata sen. Ini sen atau ci. Jadi kita pencet aja sen. Nah, kalau benar seperti tadi terblok warna hijau di bawah. Nah, ini merupakan kanji dari dai atau o. Ini besar ya, kanji besar. Jadi kita pencet aja sure. Nah, kita misal kita nggak tahu, untuk kita ragu-ragu, kita pencet aja maybe. Kita pencet aja maybe. Nah, kalau kita ragu dan ternyata benar, masih hijau. Kalau kita ragu tapi salah, ya seperti tadi, kalau salah merah, kalau hijau benar. Nah, kita misal nggak tahu kanji ini, kita bisa pencet don't know. Itu sekilas merupakan dari menu kanji to reading. Kita lanjut dari reading to kanji. Pada kali ini, pada tampilan awal terdapat cara baca kanjinya, yaitu terdiri dari cara baca kunyomi dan cara baca onyomi. Nah, di bawah di pilihan jawabannya terdapat pilihan kanjinya. Seperti tadi, kalau kita yakin kita pencet sure, kalau ragu pencet maybe, kalau kita nggak tahu pencet aja don't know. Ini dari kanji go atau uma. Kita pencet aja, ternyata benar. Kalau benar hijau, kalau kita salah nanti merah. Nah, kita misal ragu ini, misal kita ragu, ke pencet aja maybe. Nah, kalau maybe-nya benar, tetap terblok hijau. Kalau maybe-nya salah, nanti terblok merah, dan yang benar terblok hijau. Misal kita nggak tahu, kita pencet aja don't know, dan otomatis akan terjawab dengan jawabannya yang benar terblok hijau. Itu merupakan dari bagian reading to kanji. Kita lanjut ke kanji to meaning. Nah, di sini terdapat kanji, sementara pilihan jawabannya terdiri dari arti dari kanji tersebut. Jadi bukan cara baca lagi ya minasan. Seperti tadi, kalau kita yakin kita pilih sure, kalau kita ragu-ragu pilih maybe, kalau kita tidak tahu kita pencet aja don't know. Nah, kalau kita misal nggak tahu atau ini merupakan kanji dari 6. Nah, benar. Kalau ini kanji dari kiri. Nah, benar. Ini bisa kita nggak tahu, kita pencet aja maybe. Nah, kalau maybe-nya salah akan terblok merah, kalau dan jawabannya benar akan terblok hijau. Kalau kita masih ragu-ragu, pencet maybe, tapi ternyata jawabannya benar, akan terblok hijau. Misal kita nggak tahu kanji ini, kita pencet aja don't know, dan otomatis akan terjawab dengan jawabannya benar, terblok hijau. Nah, itu merupakan bagian dari kanji to meaning. Kita keluar, ganti yang lain, kita lanjut ke meaning to kanji. Pada tampilan ini kita akan disuguhkan dengan arti dari suatu kanji, sementara jawabannya adalah kanji dari arti tersebut. Sini ada kata quick journey, carry out, conduct, act, land, roving. Jadi kita pilih kanjinya yang mana. Kalau kita yakin pencet sure, kalau kita ragu-ragu kita pencet maybe, kalau kita tidak tahu pencet aja don't know. Nah, kalau benar otomatis di sini akan terblok hijau. Kalau kita masih yakin kita pencet aja sure. Nah, sure.
Kalau kita ragu-ragu, pencet aja might be. Kalau ragu-ragunya benar akan terblok hijau. Kalau ragu-ragunya salah akan terblok merah. Dan jawabannya benar di sini akan terblok hijau. Misal kita nggak tahu, pencet aja don't know dan otomatis akan terjawab dengan tandanya terblok hijau. Nah, itu merupakan sekilas dari menu meaning to kanji. Kita lanjut ke kanji composition. Nah, jadi di sini kita terdapat cara baca dan juga artinya, sementara menu di bawahnya merupakan kanji-kanjinya. Di pilihan ini bisa jadi itu hanya terdiri dari satu kanji maupun dari beberapa kanji, tergantung kanjinya. Nah, kita pencet jawabannya. Ini cara bacanya adalah rai, tai, kuru, kitaru, kitaru, kiko, yang berarti come, do, next, come, become. Nah, kalau kita tahu jawabannya, kita pencet aja. Nah, kalau sudah kita pencet dong. Nah, ternyata kalau benar akan terblok hijau. Kita next. Ini kanji hidari. Kita pilih kanji dari hidari. Kalau kita yakin benar, pencet aja dong. Nah, next. Nah, kalau kita misal nggak tahu, pencet aja don't know. Otomatis akan terdiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini terdiri dari komposisi kanji-kanji tersebut. Jadi pilihannya bukan cuma satu, bisa jadi 2 maupun 3, tergantung dari kanjinya. Nah, ini kalau kita yakin, kita pencet dong. Oke. Itu merupakan sekilas dari kanji composition. Kita next ke menu selanjutnya, yaitu kanji drawing. Nah, di sini seperti tadi disuguhkan cara baca dari suatu kanji, baik itu onyomi maupun kunyomi. Terus ada juga artinya. Seperti pada saat hiragana maupun katakana tadi, di sini juga terdapat menu hin dan juga dono. Hin itu untuk membantu kita cara menulis kanjinya. Kalau kita tahu, kita jawab aja. Ini kalau kita tahu, pencet. Nah, ini merupakan dari kanji Yasumi. Kita next. Ini kanji dari Higashi. Kalau misal kita nggak tahu, kita pencet hin. Nah, ini untuk membantu. Kalau misal kita nggak tahu, kita bisa pencet hin lagi. Nah, ini kalau kita udah tahu, selanjutnya kita tulis aja. Misal kita nggak tahu lagi, bisa pencetin lagi. Ini set. Nah, misal kita nggak tahu dari kanji ini, kita bisa pencet don't know. Nah, otomatis akan jawabannya muncul. Nah, itu sekilas dari kanji drawing. Di menu terakhir ada pilihan menu custom test. Di sini kita dapat memilih beragam tes yang kita mau, dari kanji to reading sampai ke kanji drawing. Kalau misal kita cuma mau kuis kanji to reading dan kanji to meaning saja, kita bisa checklist keduanya. Kalau kita mau belajar semuanya, bisa checklist semuanya. Jadi custom test ini merupakan untuk mengetahui kita mau milih tes yang mana. Berikutnya yaitu menu vocabulary atau kosakata. Di sini terdapat 4 cara belajar vocabulary, yaitu word to reading, reading to word, word to meaning, dan meaning to word. Nah, kita coba yang word to reading. Di sini ada pilihan kanjinya dan atau kosakatanya, dan di sini ada pilihan cara bacanya.
Seperti tadi, kalau kita yakin pilih sure, kalau kita ragu-ragu pilih maybe, kalau kita tidak tahu pilih aja don't know. Misal kita nggak tahu, kita pencet aja don't know. Nah, otomatis jawabannya akan muncul di bagian bawah dengan blok warna merah, yaitu hike. Kalau kita tahu jawabannya, kita pencet sure. Nah, kalau benar otomatis akan terblok hijau. Misal kita nggak tahu atau ragu-ragu, kita pencet aja maybe. Kalau yang jawaban benar akan terblok hijau, kalau jawaban salah akan terblok merah. Itu merupakan sekilas dari word to reading. Kita lanjut ke reading to word. Nah, di sini ada cara bacanya, dan yaitu berupa hiragana, dan jawabannya terdiri dari jawaban kanji. Seperti tadi, kalau kita yakin pencet sure, kalau kita ragu-ragu pencet maybe, kalau kita tidak tahu sama sekali pencet aja don't know. Nah, kalau kita yakin kita pencet sure, otomatis akan terblok hijau. Kalau kita nggak tahu, pencet aja don't know. Otomatis akan muncul jawabannya di bawah dengan blok warna merah. Kalau kita ragu-ragu, kita bisa pencet maybe. Nah, otomatis ya, jawabannya benar akan terblok hijau, sedangkan jawabannya salah akan terblok merah. Jadi ini sangat membantu kita untuk mengetahui jawaban mana yang salah dan juga mana jawaban yang benar. Oke, sekilas itu merupakan menu dari reading to word. Selanjutnya kita word to meaning. Nah, di sini terdapat kanjinya, sementara jawabannya merupakan arti dari kanji tersebut. Seperti tadi, kalau kita yakin kita pencet sure, kalau kita ragu-ragu kita pencet maybe, dan kalau kita tidak tahu sama sekali kita pencet don't know. Kalau kita yakin kita pencet aja sure, kalau kita ragu-ragu kita pencet aja maybe. Nah, kalau kita jawabannya benar, di sini akan muncul terblok hijau. Misal kita ragu-ragu, kita bisa pencet maybe. Kalau kita ragu-ragu tapi jawabannya benar, maka muncul blok hijau di bawah. Kalau kita nggak tahu, kita pencet aja don't know, dan otomatis akan terblok hijau jawaban yang benar. Kita bisa pencet next. Kalau kita nggak tahu atau kita tahu tapi kurang yakin, kita pencet aja maybe. Otomatis jawaban yang benar akan terblok hijau, sementara jawaban yang salah akan terblok merah. Itu sekilas merupakan dari menu word to meaning. Kita lanjut yang terakhir, yaitu meaning to word. Nah, ini merupakan kebalikan dari yang tadi. Kalau ini kita dikasih tahu artinya, sementara jawabannya adalah kanjinya. Kalau kita yakin, kita bisa pilih sure. Kalau kita ragu, kita pilih maybe. Kalau kita tidak tahu, kita pilih don't know. Nah, kalau bisa kita pilih don't know, otomatis jawaban yang benar akan terblok hijau. Nah, kalau bisa nggak tahu, kita pencet don't know. Seperti tadi, to help. Ini kanjinya yang kalau kita masih tahu tapi ragu, kita pencet aja maybe. Nah, ternyata benar. Kalau benar berarti terblok hijau. Nah, kalau kita tahu, kita pencet aja sure. Nah, otomatis terblok hijau. Misal kita nggak tahu tapi kita pernah tahu atau ragu-ragu, kita pencet aja maybe. Nah, kalau salah akan terblok merah, dan jawaban yang benar akan terblok hijau. Misal kita nggak tahu, kita pencet aja don't know.
otomatis jawabannya akan terblokir. Itu merupakan sekilas dari menu meaning to. Nah, itu merupakan bagian-bagian untuk belajar bahasa Jepang dari aplikasi Kakugo. Menurut saya aplikasi ini simple karena bisa dibuka secara offline, jadi bisa hemat data, terus menunya nggak ribet, jadi mudah untuk kita pelajari. Sedangkan kekurangannya adalah ada bagian kosakata. Jadi pada bagian kosakata belum ada pilihan, belum ada klasifikasi kosakata seperti klasifikasi dari N1 sampai ke N5. Jadi untuk mengerjakan kosakata itu terbilang masih sulit karena masih tercampur-campur dari kosakata N1 sampai N5. Untuk kedepannya saya harap ada pengelompokan kosakata agar pembelajarannya menjadi lebih mudah dan efisien. Nah, sekian pengenalan aplikasi Kakugo dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimasu.